Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi di ibadah online kita di pagi hari ini. Kakak mau menyapa adik-adik di sekolah minggu, ada juga adik-adik remaja, dan mungkin ada mama, papa, abang, kakak, opung yang mungkin mendampingi adik-adik ibadah online di rumah ya. Tetap semangat. Oke, sekarang adik-adik udah siap, Alkitabnya juga disiapkan ya, dan terutama siapkan hatinya. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Yuk, ikuti kakak berdoanya ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami boleh memulai ibadah online kami. Bapa, berkati kami pribadi lepas pribadi. Hadirlah di hati kami masing-masing dan pimpinlah kami ya Bapa. Dan biarlah ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga tidak terhalang berkat dan kasih-Mu kepada kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Kakak di sini udah ditemenin sama Abang Yosua dan Abang Daniel. Yuk adik-adik semangat ya. Kita mau nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Yuk.
banget Kak. Bagus banget, bagus apa? Bagus Kak. Bagus ya. Tadi kasihnya seperti sungai. Nah, buat adik-adik yang juga mau seperti Saudi dan Noella tadi mau memberikan pujian, bisa hubungi abang dan kakak ya. Semangat ya adik-adik ya. Abang dan kakak tunggu nih kabarnya. Oke? Nah, kita mau nyanyi lagi nih. Nyanyi lagu berikutnya adalah Sungai Sukacitaku. Masih ada sungai-sungainya nih. Kita nyanyi sama-sama. Yuk berdiri yuk. Biar semangat nyanyinya. Kita nyanyi Sungai Sukacitaku. Adik-adik, kakak mengucapkan terima kasih banyak buat adik-adik semua yang udah mengerjakan tugas di minggu ini. Siapa aja ya? Kita saksikan ya Bang. Ini dia. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja yang jahat dengan percobaan-percobaan di hadapannya, Yosia membangun kembali, menopang tanggung jawab. Ibunya bernama Yediola. Yosia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia adalah anak Raja Amon. Ibunya bernama Yedida binti Adaya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja Yosia, yang artinya Tuhan menompang, adalah raja kerajaan Yehuda dan anak dari Raja Amon. Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun. Ibunya bernama Yedida binti Adaya dari Bozkat. Yosia juga merupakan anak dari Raja Amon. Ia adalah orang yang selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan contoh sikap pemimpin. Arti pemimpin adalah satu orang yang
membina sebuah kelompok untuk menjalankan tugas. Contoh sikap pemimpin adalah 1. Bijaksana. Bangsa Indonesia untuk melawan penjajah dan memimpin dari depan untuk melawan penjajah tersebut supaya bisa menang dan untuk bisa mengalahkan penjajah. Pemimpin adalah orang yang dapat dipercaya, seorang yang dapat mengatur sesuatu yang salah, dan seorang yang bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Contohnya adalah Tuhan Yesus yang memimpin kita semua ke jalan yang benar. Nah, terima kasih adik-adik sudah merespon tugas dari abang dan kakak guru sekolah minggunya. Dan untuk yang tugas-tugas minggu depan, kerjakan lebih baik lagi ya, dan lebih bersemangat lagi. Ingat, kirimkan sampai hari Rabu, oke? Nah, sekarang kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kevin dan Kak Yuni. Udah siap Alkitabnya? Oke, sekarang kita nyanyi satu lagu untuk menyambut firman Tuhan. Baca kitab suci. Coba. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah disiapin belum Alkitabnya? Pastinya udah dong. Nah, sebelum kita membaca dan mempelajari sedikit dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, dipimpin oleh Kak Yuni. Mari di sekolah minggu dan remaja yang di rumah kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami bisa untuk ibadah sekolah minggu meskipun kami masih ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini, berkati firman kami ini yang akan dibawakan oleh kakak Kevin dan hamba Tuhan agar bisa memberikan tersalurkan buat adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan Yesus, hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan kita di minggu ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ayo dibuka Alkitabnya, khususnya adik-adik yang orang 3 sampai remaja tuh harusnya udah cepet, udah hafal kan? Lukas itu ada di perjanjian apa? Perjanjian baru, harus sudah hafal kan? Nah, di sini kakak berdua akan bergantian untuk membacanya. Betul. Adik-adik boleh mengikutinya. Kita mulai membaca dari ayat 41. Kak Kevin duluan, selanjutnya Kak Yuni bergantian boleh, ya. Kakak. Oke. Judul perikop kita adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Nah, begitu ayat untuk kita pelajari hari ini. Ini ceritanya tentang Yesus waktu berumur 12 tahun. Betul, ya, Kak. ya. 12 tahun gitu. Kita anak orang remaja ya, Kak ya? 12 tahun. Orang 4, Kak. Orang 4 ya, orang 4. Orang Oh, 4, iya, orang 4. sekitar kelas 6 ya. Kelas 6 SD. Ada yang masih kelas 5 juga sih, antara kelas 5 6. Kalau di kita orang 4 itu. Oh iya, orang 4. Nah, di sini ceritanya tentang apa yang dilakukan Yesus waktu umur 12 tahun, Kak ya. Iya betul, Tuhan Yesus memberikan datang ke bait Allah ya Kak, dengan umur 12 tahun yang masih belia umurnya, masih muda, memberitakan firman Tuhan ke bait Allah, ke Iya. semua orang di Yerusalem ya Kak ya. Iya, makanya di Alkitab ini diceritakan orang-orang heran, termasuk alim ulama. Betul. Heran, kok anak umur 12 tahun sudah begitu pintarnya Luar menguasai biasanya. firman Tuhan gitu kan. Nah, kenapa Yesus bisa sebegitu pintarnya di umur 12 tahun? Kenapa Kak? Karena sehari-hari Yesus itu kerjanya membaca firman, mempelajari gitu, dan bergaul dengan alim-alim ulama, Kak. Betul, kalau gitu ada sekolah minggu juga harus ya Kak ya. Iya. Rajin baca Alkitab ya Kak ya. Betul, sekali. Kak. Dan dengar-dengaran kepada guru sekolah minggunya, betul banget. Dan jangan lupa saksikan ibadah sekolah minggu ya Kak ya. Terus Betul, ibadah setiap hari minggunya. diikutin loh, walaupun sedikit yang kita boleh petik dari renungan setiap hari minggu, tapi itu sangat bermanfaat. Seperti di Nats ini, kita diajarkan untuk rajin membaca firman Tuhan. Di mana itu adanya? Di dalam Alkitab dong, ya. Supaya karena Yesus itu menginginkan anak-anaknya itu Kak bertumbuh, Betul, berhikmat. bertumbuh Betul. fisiknya semakin Betul. besar, Amin. berhikmat sehingga bisa lebih mengetahui kali mana yang benar, mana yang salah, apalagi udah mulai umur 12 tahun ya Kak ya, udah Bertumbuh mau juga SMP. rohaninya ya Kak ya. Iya. Pastinya dong. Jadi Tuhan sangat suka seperti itu. Jangan karena melihat teman kita malas, kita ikutan malas. Nggak boleh, nggak boleh gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Betul. Nah, di sini juga Kak, orang tuanya Yesus itu sangat mendukung. Berperan penting. Iya. Betul, sangat berperan penting. Jadi ibunya Yesus itu malah membiarkan Yesus itu bahkan sampai nggak pulang pada Iya. saat itu, karena pada saat itu Lagi ada acara Paskah. pesta ya. Betul. Paskah. Hilang Tuhan Yesus ya Kak ya. Iya, ibunya Jadinya mencari. mencari. Gimana juga dari sekolah minggu kalau kehilangan ya Kak ya. Iya. Orang tuanya pasti juga. Apalagi saat nanti kita jalan-jalan retreat misalnya kehilangan Betul. salah satu anak sekolah minggu, pasti kita juga Kita sedih dong. sedih dong, kelimpungan mencari gimana Iya. ya. Nah, tapi di sini waktu Yesus hilang itu dia nggak kemana-mana Kak. Betul. Yesus itu ternyata adanya di Bait Allah. Iya, Bait Allah. Karena apa? Bait Allah itu katanya rumah Bapaknya Kak. Jadi sama sebenarnya dengan kita. Kita itu harus menganggap kalau Bait Allah itu gereja ya Kak ya sekarangnya. Kita harus lebih senang beraktivitas, berkegiatan di gereja. Contohnya kalau masih sekolah minggu ngapain Kak? Kita beribadah memuji muliakan nama Tuhan, Iya, mendengarkan apalagi sekolah firman minggu Tuhan, ya, Kak, ya. iya, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Iya, abang dan kakak guru sekolah itu minggu dia. pastinya. Karena ada gunanya pasti itu. Tugas-tugas itu ada gunanya ya Kak ya. Ada dong, ada gunanya. Karena dengan kita rajin mengerjakan tugas itu artinya kita peduli dan kita mau kalau seperti Tuhan Yesus itu bergaul dengan imam-imam itu berarti anak-anak sekolah minggu ini berarti mau selalu
dekat dengan firman Tuhan Betul. gitu. Mendengarkan nama pendeta, kakak Iya. dan abang guru sekolah minggu atau sintua ya kak ya. Betul. Dan kalau ada yang nggak diketahui, misalnya nih baca firman Tuhan nih nggak ngerti artinya, boleh ditanya ke kakak guru sekolah minggunya atau abangnya. Kalau kakaknya nggak bisa, ke amang sintua atau inang sintua boleh. Bahkan sama amang pendeta boleh ditanya, biar bisa mengerti ya kak ya. Betul banget. Kak. Karena Tuhan suka dengan hal-hal yang seperti itu. Tuhan mau anak-anak sekolah minggu bertumbuh fisiknya, Amin. bertumbuh juga imannya. Amin. Supaya kalau imannya bertumbuh, tambah pinter ya kak ya, Betul. tambah berhikmat begitu. Demikian juga dengan fisiknya kak. Kalau fisiknya kecil terus kan berarti kan nggak bertumbuh dong ya. Iya, nggak bertumbuh. Iya. Segitu-segitu aja ya kak ya, Iya. nggak naik-naik gitu ya kak ya. Betul, jangan dilihat Kak Kevin dong. Tingginya segitu-segitu aja. Tetap Kak Kevin hikmatnya luar biasa, imannya luar biasa ya kak ya. Kak, harus begitu. Adik-adik sekolah minggu di rumah juga harus seperti itu. Harus bertumbuh fisiknya, harus bertumbuh imannya agar bisa menjadi berhikmat dan bijaksana. Seperti ada raja ya kak ya. Raja apa itu Lagi kak? siapa kak? Raja Salomo. Raja kan? Salomo. Kakak juga lupa kadang-kadang. Sekolah minggu tahu ya. Nah kalau tadi nggak tahu, kakak nanya dah itu sama adik-adik yang di rumah kak. Karena mereka juga pasti ada yang udah tahu cerita tentang Raja Salomo itu. Luar biasa. Jadi sebagai anak sekolah minggu supaya bertumbuh fisiknya caranya bagaimana? Harus rajin ibadah sekolah minggu, rajin berdoa pastinya kak. Fisiknya kak. Oh, fisiknya ya? Kalau fisik itu badannya gitu Kalau kan. fisiknya gimana kak? Makan makanan yang bergizi. Oh iya, Kak. makan bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Iya, sebelum makan harus Berdoa dulu. iya dong, didoakan dulu Iya. supaya makanannya kan diberkati Tuhan dan Betul. menjadi Darah dan pertumbuhan. daging. Betul. Supaya makin bertumbuh, fisiknya semakin besar, jangan kecil terus dong. Horong 1 bisa jadi horong 2, horong 2 nanti naik jadi horong 3, horong 3 jadi horong 4 dan sampai pra-remaja. Kalau udah pra-remaja apa kak? Ke remaja. Iya itu dia. Jadi kalaupun seperti itu sudah pra-remaja kan bisa nanti akhirnya sering-sering ke gereja ya kak ya. Betul. Ikut kegiatan gereja, sekolah minggu dulu gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti kedepannya kita udah bisa tatap muka ya kak. Amin. ya. Semoga kita bisa ketemu ya kak ya, bersama-sama di sekolah minggu. Nah itu usaha supaya fisik kita bertumbuh. Harus kuat juga. Iya, jadi untuk menunjang pelajaran kan harus sehat ya kak ya. Betul. Nah supaya iman kita bertumbuh. Tadi kan fisik tuh kak udah bertumbuh. Sekarang kan supaya iman kita bertumbuh. Gimana kak kalau imannya bertumbuh? Gimana tuh? Nah harus salah satunya rajin ibadah. Penting sekali. Walaupun kita secara online harus rajin beribadah. Makanya kakak sama abang selalu ngasih tugas supaya apa? Supaya adik-adik di rumah juga merespon. Kita juga kakak sama abang pengen tahu adik-adik di rumah itu ngikutin gak sih ibadah gitu. Walaupun di rumah ya kak ya. Ada lagi kak note yang penting supaya di sekolah minggu juga penambahan untuk nilai agamanya kak. Nah iya. Itu penting banget. Jangan cuma minta nilai agama. Betul sekali. Nanti kan kakak sama abang malu kalau ngasih nilai agama Iya. begitu. Ternyata dites nanti di sekolah suruh berdoa misalnya nggak tahu. Ya, Doa Bapa kami nggak hafal kan. harus bisa. Kita kan repot. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan. Betul. Di mana firman Tuhan itu ada di Alkitab. Sekarang enak loh, Alkitab bisa ada di handphone. Iya, di aplikasi ya kak ya. Iya, nggak Bisa. harus bawa-bawa ini kita Alkitab. Nah, karena kita itu hanya disuruh Tuhan berusaha kak. Makan contohnya untuk fisik tadi ya. Kita mendengar firman Tuhan, rajin membaca, rajin beribadah itu supaya kita berhikmat. Nah, apakah itu berhasil nantinya? Hanya Tuhan yang menentukan. Tuhan ada di sekolah minggu yang menjalankannya. Iya, jadi semuanya harus kita serahkan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang bekerja Amin. dalam pertumbuhan fisik kita dan pertumbuhan iman kita. Kita harus meniru Tuhan Yesus yang
masih umur 12 tahun sudah sering bergaul dengan para imam-imam, yaitu belajar terus belajar tentang firman Tuhan sehingga dia menjadi disukai di situ. Alim-alim ulama juga suka sama Yesus. Orang tuanya bahkan membiarkan Tuhan Yesus seperti itu. Nah, nanti ini kita sekali-sekali kita bisa boleh ibadah ya Kak ya sama orang tua kita. Boleh, ya Kak kita ya. bikin nantinya ada rencana kita bikin ibadah bersama dengan keluarga orang tua dari sekolah minggu. Iya, nanti kalau kita udah tatap muka nih, kita bisa ibadah bersama orang tua. Biar mama papa itu tahu kita itu kalau di gereja itu ngapain aja sih gitu ya Kak ya. Betul. Bukan untuk main doang itu, mentang-mentang halaman gerejanya luas gitu ya. Main-main aja gitu kerjaannya. Nanti kita doakan semoga kita bisa tatap muka ya Kak Amin, ya. Biar amin. kita bisa ibadah bersama dengan orang tua. Amin. Nah, sepertinya segitu aja kayaknya ya Cukup Kak ya. sekian, betul Kak. Dan juga sini pentingnya adalah juga orang tua ya Kak ya, tetap terus Betul. mendampingi adik-adik sekolah minggu dan remaja untuk ibadah sekolah minggu dan mengingatkan untuk adik sekolah minggu untuk ibadah ya Kak ya. Iya, kalau bisa tuh diajak tuh Mak nonton YouTube bareng yuk untuk ibadah sekolah minggu. Kalau orang tuanya di rumah, ya Kak ya. Betul ya. Tolong ya mama dan papa di rumah ya, dibantu ya di sekolah minggu. Jangan cuman dibiarin aja, karena kakak dan abang juga punya kelemahan ya Kak ya. Betul, Mungkin betul. kita menceritakannya masih kurang, atau adik-adik di sekolah minggu juga masih menangkapnya kurang mengerti misalnya. Disitulah mama, Peran orang tua. Mama atau papanya lebih menjelaskan biar adik-adik sekolah minggunya bisa lebih bertumbuh ya Kak ya. Betul. Baik fisik maupun imannya. Berikan waktu kalian untuk memuji memuliakan nama Tuhan hanya seminggu sekali loh Tuhan minta, tidak setiap hari, tapi cuma seminggu sekali Tuhan minta. Tapi kalau baca firman setiap Harus hari setiap ya Kak hari, ya, ya. sama berdoa dalam setiap saat. Sempatkan kita waktu kalian harus berdoa. untuk baca firman Tuhan ya. Iya. Jadi sampai di situ firman hari ini ya Kak Betul ya. Kak, betul. Jadi kita tutup dan kita akhiri pembacaan firman kita hari ini. Iya, yang akan dipimpin doa oleh Kakak Kevin. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami melalui firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami hanya bisa berusaha Tuhan, seperti yang Engkau inginkan agar kami boleh bertumbuh, baik fisik dan juga iman kami Tuhan. Biarlah semua usaha kami itu Tuhan boleh Engkau berkati agar usaha kami tersebut boleh berhasil dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, mulai dari horong 1 sampai horong praremaja Tuhan. Berkati mereka dalam usaha mereka, dalam pertumbuhan fisik dan iman mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang mengingatkan mereka dan menyertai mereka dalam setiap usaha mereka. Ajarkan juga ya Bapa mereka untuk selalu menuruti kehendak-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati para orang tua adik-adik kami sekolah minggu, agar mereka juga mau turut serta untuk menuntun anak-anak sekolah minggu kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Bapa, agar mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah kami ini, agar kami boleh lebih bersuka cita dan memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, di sekolah minggu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dibawakan Kakak Kevin dan Kakak Yuni. Sekarang kita akan Kakak Kevin dan Kakak Yuni juga akan memberikan tugas buat di sekolah minggu ya Kak ya. Iya. Jangan lupa dikerjakan. Nah, sekarang horong satu tuh tugasnya adalah video doa makan dengan makanan yang bergizi. Tahu dong makanan bergizi apa aja ya Kak ya? Iya, 4 sehat 5 sempurna 4 Kak. sempurna. Berarti videonya itu makanannya di Juga betul. ya, Kak, ya? Ya ntar minta tolong mama, Harus papa. ditunjukkan makanannya Iya, ya. abang atau kakak untuk videokan adik sekolah minggu sedang Iya. berdoa. Jangan hanya kalian doang aja tunjukkan, tapi juga makanan juga harus ditunjukkan ya Kak ya. Iya. Nah, kalau orang 2 dan 3 apa sih Kak tugasnya? Nah, kan hari Minggu ini kemarin Kak ulang tahun HKBP tuh. Yang ke berapa? 160 tahun. Nah, Kakak mau horong 2 dan horong 3 itu menggambar dan mewarnai. Boleh digambar sendiri, boleh juga mungkin di print dari Google ya, dan diwarnai sebagus mungkin
logo HKBP. Wow. Kita kan anak sekolah minggu HKBP, jadi harus tahu dong logo HKBP itu gimana. Iya, kalau nggak tahu boleh tanya mama dan papahnya Iya. atau abang kakaknya, ya Kak ya? Iya, boleh buka Google juga lah. Boleh juga ya. Sekolah kan sekarang gitu, udah sistem IT. Iya. Nah, kalau di Permajaan apakah Horong 4 dan Permajaan? 4 sama pra remaja ya Kak ya. Mm-mm. Kalau Horong 4 sama pra remaja mungkin mereka kita ajarkan untuk supaya berhikmat ya Kak ya. Sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi Kakak ingin Horong 4 dan pra remaja itu melakukan tindakan menceritakan, kalau itu menceritakan di videoin ya Kak ya. Apa yang akan dilakukan ketika melihat atau tahu temannya yang malas beribadah, baik apa ke sekolah sih, minggu betul. maupun online gitu ya Kak. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ceritakan kalau misalnya ada teman-teman kalian yang malas untuk beribadah sekolah minggu? Coba diceritakan diapain itu temen itu yang enggak ini. Jadi di videoin apa usahanya, terus kirim deh, nggak usah panjang-panjang kali ya Kak ya. Betul, singkat saja. Singkat ya. saja. Yang penting kita nilai di situ apakah di sekolah minggu itu sudah berhikmat menghadapi itu. Betul. Oke? Paling terakhir kapan Kak untuk pengumpulannya? Hari Rabu. Hari Rabu. Jangan lupa ya dikerjakan tugas-tugasnya, kalau bisa sekarang ibadah sekolah minggu langsung dikerjakan ya habis Kak ya. ibadah dikerjakan ya Betul, Kak. karena ya. gampang banget tugas-tugas yang diberikan. Iya, dan supaya jangan lupa ya Kak ya. Kadang-kadang sampai lupa tuh kalau udah sampai hari Rabu. Iya, oke deh. Jangan lupa ya dikerjakan ya. Kakak dan abang tunggu ya. Ya, di sekolah minggu sekarang saatnya kita mengumpulkan uang persembahan. Jangan lupa siapkan uang persembahan ya Kak ya. Iya. Lalu boleh bukan ke siapa Kak? Ke kakak guru sekolah minggunya boleh. Boleh. Ke amang sintua sektornya juga boleh. Boleh. Terus langsung ke pendeta juga boleh ya? Boleh juga. Dititip sama mama papanya juga boleh. Nanti kan masuk ting-ting ya Kak ya. Iya dong. Ya, sekarang kita membuka persembahan di sekolah minggu, kita sambil bernyanyi Berilah yang baik. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.